pagi pemirsa Hidup Sehat TV One, kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arlin dan juga rekan saya Dr. Haikal. Halo Dr. Haikal. Dr. Arlin, tadi kita lihat ya manfaat bergaul untuk kesehatan ya. Iya, betul. Bisa menghilangkan stres, kemudian juga bisa untuk menurunkan tekanan darah. Tapi masalahnya ya, ketika kita bertambah usia, kita semakin susah bergaul. Kenapa Jadi tuh? agak mundur tuh. Kenapa tuh ya? Tapi ada yang maju nih Dr. Arlin nih. Apa yang maju ya? Biasanya kalau bertambah usia, ada yang maju nih di area-area sebelah sini gitu ya. Ya kadang-kadang suka bingung ya, kita mau bergaul tapi males. Aduh perutnya udah buncit nih sekarang, udah nggak bisa keluar lagi. Nggak pede ya? Jadi nggak pede, mau pakai Betul. baju apa-apa susah gitu ya. Belum lagi bahaya penyakit yang mengintai. Nah itu dia. Nah kita akan bahas nih kenapa ketika kita bertambah usia, perut semakin maju. Nah ini dia tayangannya. Perut buncit seringkali membuat kita merasa tak pede, bahkan merusak penampilan sehari-hari. Selain itu, perut buncit juga kerap menjadi tanda banyaknya lemak di area perut kita yang menumpuk. Konon katanya bertambahnya usia juga bisa memicu seseorang mengalami perut menjadi buncit. Hal ini biasanya disebabkan karena hormon yang bisa membuat lemak bertahan di dalam tubuh kita dengan usia yang semakin bertambah. Sebetulnya tak hanya pria saja, namun wanita juga memiliki risiko yang sama, yaitu bisa mengalami perut buncit semakin bertambahnya usia. Apalagi jika kita tak menerapkan pola hidup sehat dan masih mengonsumsi makanan yang tinggi akan kandungan gula. Namun sebetulnya banyak faktor yang bisa memicu seseorang mengalami hal ini loh pemirsa. Lantas apalagi ya penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tubuh tak mengalami perut buncit di usia yang semakin menua. Saksikan jawabannya di Hidup Sehat hari ini bersama para ahli di studio. Ayo, siapa di sini langsung pegang-pegang perutnya ini? Aduh, udah buncit apa belum ya? Jadi merasa ya. Iya, jadi merasa Betul. ya. Tapi memang ya perut buncit ini selain berdampak kepada kesehatan juga mempengaruhi penampilan Anda nih. Iya, dan kadang-kadang bikin jadi perut buncit, terus udah gitu jadinya nggak pede, Betul. tidak produktif gitu ya, malu mau pergi kemana-mana, lama-lama bukan cuma fisik tapi juga mentalnya juga kena. Nah itu dia. Kita akan bahas nih kenapa ketika kita tambah usia semakin maju perutnya. Di samping kita sudah ada Dr. Ihsan Hasan, dokter penyakit dalam. Pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ini kalau dokternya Wah, sih ini, tampaknya luar biasa, luar ideal biasa ya. Ideal banget nih. Jadi ini adalah orang yang tepat untuk kita Iya, tanya ini betul. ya tentang perut buncit nih ya. Dok. Ini Dok, banyak sekali Dok mengenai perut buncit karena banyak juga yang sudah merasakan gitu ya. Ini banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya semakin bertambah usia, ini akan menjadi semakin banyak lemak yang tertimbun di dalam tubuh kita. Inilah yang menyebabkan buncit. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta. Oke. Oke, saya jelaskan dulu mengenai Iya, Dok. perut buncit ya. Iya. Karena kan kita bicara hari ini mengenai perut buncit. Rasanya topik perut buncit ini juga sudah pernah dibahas. Kenapa jadi menarik? Karena perut buncit berkaitan dengan penampilan. Tadi Betul. sudah dibahas. Yang kedua berkaitan dengan penyakit. Ya. Perut buncit tadi dikaitkan dengan usia, sebetulnya dikaitkan dengan pertambahan berat badan, yaitu obesitas. Ya. Jadi kita nih ngomong obesitas. Obesitas itu ada obesitas secara umum, ada obesitas cuman di perut. Sentral. Central obesitas. Jadi obesitas di perut atau central obesity. Ada obesitas secara umum. Yang jelek itu adalah obesitas di perut. Orang mungkin berat badannya lebih, tapi otot semua. Ya. Itu nggak apa-apa, tapi bisa juga berat badannya nggak seberapa lebih, tapi perutnya buncit. Itu yang jelek dari sisi kesehatan. Atau ada juga yang beratnya berlebihan dan perutnya juga berlebihan gitu. Iya, Dok ya. betul sekali. Ya. Jadi biasanya ada korelasi antara obesitas dengan sentral obesitas. Yes. Oke. Jadi memang ini ketika kita tambah usia memang resiko untuk perut buncit itu tinggi Dok ya. Betul. Karena adanya juga hormon yang menurun, Betul. kemudian pola hidup dan sebagainya. Betul. Iya, betul. Karena kadang-kadang nih Dok, kita sempat dengar-dengar orang-orang bilang, aduh kalau dulu zaman masih muda makan ini itu nggak pernah jadi apa-apa. Iya. Begitu sekarang udah usia 40-an ke atas gitu ya, itu minum air aja udah jadi lemak gitu Dok. Atau lebih parahnya ya, napas aja jadi lemak. gitu. Aduh itu ya, jadi mereka kayak berasanya olahraga, kita kayaknya udah olahraga capek banget Dok, tapi kok nggak turun-turun gitu, jadi lebih susah gitu ya Dok untuk Iya turunnya. betul. Jadi memang
pertambahan usia ini dikaitkan dengan beberapa hal. Satu, metabolisme yang menurun. Kemudian seiring usia, gerakan kita juga melambat, sehingga akhirnya metabolisme juga ikut turun. Dan hal yang lain dikaitkan dengan hormon. Hormon-hormon yang menurun juga mempengaruhi peningkatan berat badan dan juga perut buncit. Nah, mengenai perut buncit ini kadang-kadang kita nggak sadari. Jadi dikatakan bahwa harusnya kita lebih perhatian terhadap perut buncit ini. Kenapa? Karena ada batas toleransi untuk perut buncit. Oke, misalnya berat badan naiknya cuma sedikit gitu, tapi kok buncitnya nambah. Nah, ternyata perut buncit ini mempunyai resiko lebih tinggi terhadap serangan jantung, stroke, dan lain-lain daripada orang yang tidak buncit. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk mengevaluasi perut saya buncit atau enggak. Nah, berarti evaluasi caranya, Nah, Dok. kita banyak dianjurkan untuk menghitung indeks massa tubuh untuk melihat obesitas. Tapi sebetulnya perhitungan perut buncit ini yang lebih ideal, lebih oke. Satu, ada anjuran untuk menghitung lingkar perut. Laki-laki jangan lebih dari 90, perempuan jangan lebih dari 80. Waduh, saya nggak punya meteran di rumah. Yang sederhana bagaimana caranya? Lihat aja kalau laki-laki ikat pinggangnya, nambah nggak? Pindah nggak lubangnya? Dari lubang paling ujung jadi lubang nomor 2 dari ujung. Saya udah masuk ke lubang nomor 2 dari ujung. Karena kalau dilihat di sini saya sebetulnya komunitas dokter perut buncit. Kiri kanan saya komunitas dokter perut rata. Nah, Alhamdulillah. yang kedua bisa diukur dari lingkar celana, ukuran celana misalnya. Nambah nih ukuran celana. Tapi saya pikir-pikir hati-hati juga ya, gitu ya. Karena laki-laki saya nggak tahu perempuan nih. Laki-laki kalau batasnya kan 35 ukuran celana, size celana itu biasanya udah 90. Betul. 34 itu 88. Saya happy karena lingkar celana saya masih di sekitar 34. Nah, ini untuk yang seangkatan saya, hati-hati. Zaman kita muda dulu, celana kita tinggi-tinggi loh, kayak pelawak, kayak Jojon itu. High waist, Sekarang high celana waist. kusur ya. Sekarang celana turun. Jadi kayaknya ukurannya tetap, tapi lingkar perut bertambah. Itu dia. Jadi yang ideal sebetulnya diukur. Diukur. Atau kalau mungkin ya disampaikan Dr. Alin, kalau foto udah pakai tahan napas, itu perutnya mencurigakan. Itu Udah pakai triknya, Dok. atur-atur ini Ya, angle-nya, ya. jangan di sini, jangan Nggak di mau situ. di depan, maunya di belakang. Nah. Ya, itu udah tanda-tanda ya, Dok ya. Nah, ini- Jadi udah lebih baik kalau misalnya kita diukur ya, Diukur. Dok ya, diukur berapa lama nih, Dok? Maksudnya jangka waktunya? Nah, nomor satu, di mana mengukurnya? Hati-hati, jangan menipu diri sendiri gitu, mengukurnya ke bawah. Harusnya melewati pusar, melewati tulang yang di kiri kanan ini, itulah lingkaran mengukur yang tepat. Iya. Jangan digeser-geser ke bawah, karena ini akan cenderung makin Denial turun. ya jadinya. Oke, Oke. Dok, selain metabolisme kemudian hormon, katanya Dok ya, stres meningkat ini dapat membuat seseorang perutnya semakin maju ke depan, buncit. Ini fakta atau mitos, Dok? Jawabannya fakta. Fakta ya. Kenapa saya katakan fakta? Secara umum dikatakan stres berkaitan dengan perut buncit karena dikaitkan dengan peningkatan berat badan tadi. Logikanya atau secara mekanismenya kenapa? Karena stres itu akan meningkatkan hormon kortisol. Kita tahu bahwa kortisol itu adalah hormon stres. Efek peningkatan kortisol itu macam-macam. Antara lain akan membuat deposit lemak menjadi tinggi. Testosteron yang bidangnya Dr. Haikal nih menjadi tertekan. Nah, sehingga berat badan akan cenderung naik. Kortisol ini akan merangsang kita untuk mencari makanan manis, makanan enak. Karena kortisol ini berusaha membuat tubuh kita siap menghadapi stres. Jadi meningkatkan nafsu makan, Dok ya. Meningkatkan Karena juga nafsu makan. kortisol ini bisa juga menekan hormon leptin, Dok. Hormon Betul. kenyangnya ya. Nah, berbicara mengenai hormon leptin ini sebetulnya hormon yang mengontrol nafsu makan. Pada dasarnya otak kita berada dalam kondisi lapar terus. Tetapi kemudian leptin ini yang menyetop supaya jangan lapar dong, ini udah cukup, stop. Nah, pada saat stres, kortisol naik,
leptin turun, Nah, itu sehingga perintahnya Makan. makan, dan makan. Makanya kadang-kadang kalau misalnya, aduh aku stres, aku mau makan aja deh. Udah gitu yang dicari makanannya makanan yang Manis. berkalori Iya. tinggi, yang manis. Betul. Wah, sudah deh terjadilah perut buncit ya. Tadi sambil ngobrol-ngobrol tentang hormon nih dok, katanya di fakta atau mitos kalau misalnya wanita yang memang sudah menopause ini cenderung risikonya tuh tinggi kalau misalnya mengalami perut buncit. Ini fakta atau mitos? Dokter, tapi jangan jawab dulu dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Wah, itu tadi penyakit-penyakit yang mengintai orang dengan perut buncit. Ada hipertensi, diabetes, stroke, hingga jantung. Nah, ternyata perut buncit juga dialami oleh perempuan nih, terutama perempuan yang memasuki usia menopause. Yes. Nah katanya nih fakta atau mitos dokter, katanya perempuan yang memasuki usia menopause berisiko tinggi mengalami perut semakin buncit. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta. Berbagai studi yang membandingkan perempuan menopause dan belum menopause dalam hal obesitas sentral dan obesitas general ternyata mendapatkan bahwa pasca menopause kejadian obesitasnya meningkat. Ini banyak faktor. Satu tentunya hormon. Ya, hormon akan terjadi perubahan, estrogen dan lain-lain, dan ini akan mempengaruhi perbandingan lemak dan otot. Pada akhirnya akan terjadi penumpukan lemak. Yang kedua adalah usia. Tadi kita sudah bahas terkait usia, bahwa seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat dan lain-lain, sehingga secara umum memang pada wanita menopause perut buncitnya lebih banyak daripada yang belum menopause. Makanya perempuan ketika menopause itu lebih mudah terkena penyakit seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya, dok. Ya? Betul sekali. Jadi jeleknya lemak perut itu sebetulnya lemak ada dua lemak, lemak perut sentral, ada lemak di bawah kulit. Lemak di bawah kulit bisa kita cubit, tapi lemak perut ini tidak bisa kita cubit karena adanya di dalam, di sela-sela usus. Lemak perut ini menghasilkan istilah kedokterannya sitokin. Zat-zat yang merangsang peradangan. Nah, peradangan ini bisa terjadi di pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung, sehingga efeknya adalah penyakit. Bukan hanya pembuluh darah, bahkan kanker pun bisa dipicu oleh sitokin-sitokin tersebut. Oh gitu ya, jadi memang luar biasa ya pengaruh hormon terhadap perut buncit ini. Betul. Juga besar juga ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok cara-cara mencegahnya? Karena kan ini hormon ya, menopause dan juga andropause pada laki-laki kan pasti terjadi gitu ya. Nah itu gimana nih dok caranya? Ya, intinya yang paling sederhana tentunya adalah kembali lagi ke pola hidup. Nomor satu adalah pola hidup. Semua membuktikan bahwa pola makan yang sehat, pola olahraga, mobilisasi yang baik, exercise akan dapat menjaga ini semua. Baik itu obesitas keseluruhan maupun obesitas sentral tadi. Nah, ada makanan-makanan tertentu lah yang dianjurkan walaupun itu kontroversi. Misalnya dikatakan alpukat, pisang dan lain-lain yang mempengaruhi obesitas. Tapi pada akhirnya adalah komposisi perbandingan antara makanan dengan kebutuhan kalorinya dan kemudian exercise. Oke. Dok, sebetulnya selain pola hidup ya, makanan, apakah nih mungkin ada pertanyaan ketika seseorang bertambah usia di mana hormonnya mulai menurun, apakah bisa diganti dok hormonnya supaya tetap muda gitu, supaya terhindar dari perut buncit misalnya? Ya, ada suplementasi hormon. Itu bisa dilakukan. Tapi anjuran saya karena sangat banyak iklan sekarang untuk suplementasi hormon, konsultasi dulu dengan dokter. Setuju, karena dok. ada efek samping yang bisa terjadi pada orang-orang tertentu. Jadi kalau pertanyaannya bisa, tapi harus dalam pengawasan yang ahli. Karena nggak boleh bermain-main dengan hormon dok. Betul Karena sekali. dampaknya itu juga sangat besar ke tubuh kita. Nah dok, ini ketika kita bertambah usia, biasanya dok ya, jumlah otot itu berkurang. Nah katanya jumlah otot yang berkurang bisa membuat seorang perutnya semakin buncit. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta, tetapi gitu ya, bukan ototnya diganti lemak. Tetapi perbandingan otot dan lemak itu jadi berubah sehingga yang tadinya ototnya banyak, gerakannya memang banyak, lalu ototnya menipis, lemaknya yang jadi makin tinggi sehingga terkesan terjadi
perut buncit atau central obesity tersebut. Jadi memang semakin tambah usia, otot kita akan mengecil, lemak kita yang akan makin banyak. Di muka pun kita lihat, mungkin yang dulunya cabi, makin lama makin tipis ya, karena makin kempot. Oke, ya. Jadi memang sebetulnya otot ini dapat dikatakan sebagai mesin pembakar kalori, Dok ya. Betul. Bisa membantu untuk membakar lemak. Ya, betul sekali nih ya. Jadi makanya mungkin penting juga ya, Dok, kadang-kadang kalau misalnya udah mulai bertambah usia malah jadi males gerak dan sebagainya gitu ya, Dok. Mungkin untuk mempertahankan masa otot ya salah satunya bergerak atau apa lagi, Dok? Betul sekali. Jadi memang banyak sekali dianjurkan, mungkin udah sering dibicarakan exercise lah 5 kali seminggu, 30 menit, dan kadang-kadang ini tidak mudah. Harusnya kalau memang tidak punya waktu khusus untuk olahraga, bergerak. Jangan di depan TV, nonton Netflix, nonton drama. Tapi kalau nonton Hidup Sehat boleh. Nah, itu harus ya. Dengan harapan setelah itu dipraktekkan. Betul. Jadi gerakan-gerakan itu bisa dalam langkah-langkah, menghitung langkah, bukan dalam exercise yang khusus. Jadi kembali ke tadi adalah bergerak. Terbukti bahwa orang yang banyak duduk, banyak diam akan beresiko untuk mengalami obesitas general maupun sentral. Yang kedua tentunya mengatur pola makan. Dikatakan bahwa pola makan kita cenderung mengikut ke arah ke barat-baratan yang tinggi kalori, tinggi lemak. Padahal kita udah bagus tinggi serat. Betul. Iya, betul. Ya. Dok, ini ngomong-ngomong, Dok ya, pada usia berapa seseorang mulai mengalami penurunan massa otot? Ya, saya tidak punya angka yang persis, tapi sebetulnya dengan bertambah usia mulai dari dewasa 30-an tahun sudah mulai ada perubahan. Tapi efek signifikan itu akan terlihat di atas umur 40. Pada wanita biasanya menopause akan menambah itu di usia 50. Cenderung pria lebih cepat daripada wanita. Iya, Dok. Oke ya, jadi berarti semakin ada kemungkinan itu semakin besar juga nih kita harus makin sering nih kita harus bergerak dan berolahraga ya. Makanya kalau kita hidup sehat dari muda itu seperti investasi, Dok ya. Betul. Untuk ketika kita tambah usia itu tetap berkualitas hidupnya. Ya, Mungkin betul. kita pernah dengar istilah life begin at 40. Banyak pasien saya mengatakan saya bukan begin at 40, penyakit yang datang at 40. Jadi mungkin umur 40 ini umur alarm, hati-hatilah gitu ya. Betul. Check up, perhatikan lingkar perut, perhatikan makanan. Ibaratnya umur 40 ini ibarat pubertas kedua, Dok ya, di mana harus semakin rutin tuh memantau hidupnya ya, memantau kesehatannya. Makanya dari tadi yang dokter sebutkan adalah pola hidup sehat. Jadi kita dari sejak muda udah harus membuat polanya gitu ya. Jadi makin kesana makin sudah terbiasa dengan hidup sehat gitu ya. Nah tadi kita udah ngomongin makanan, udah ngomongin ukur-ukur ya kan, udah ngomongin olahraga gitu ya. Nah ada satu lagi nih yang penting, masalah tidur nih, Dok ya. Katanya nih fakta atau mitos, kalau misalnya orang itu kurang tidur, itu malah akan makin tinggi tuh cenderungnya akan perut itu semakin buncit. Ini fakta atau mitos, Dokter? Jawabannya fakta. Fakta. Berbagai studi mencoba melihat korelasi dengan durasi tidur dengan obesitas sentral. Ternyata didapatkan bahwa mereka yang pendek masa tidurnya, obesitas sentralnya makin tinggi. Ini antara lain kembali dikaitkan dengan hormon, misalnya leptin. Pertanyaannya, tidur seberapa sih batas tidurnya? Ternyata studi itu mendapatkan angka di 6 jam untuk mengatakan bahwa tidur itu kurang. Tetapi kalau kita bicara secara ilmiah, ada kelompok yang kontra juga, karena ternyata tidur berlebihan membuat obesitas juga bertambah, karena berarti exercise-nya berkurang. Jadi di sisi lain, berlebihan tidur tidak bergerak juga akan membuat obesitas. Tetapi tidur diharapkan minimal 6 jam. Tidur ini banyak pengaruhnya, jadi banyak studi yang mengkaitkan tidur ini dengan kesehatan. Tadi dengan obesitas, bahkan dengan daya ingat, demensia, dan lain-lain. Ya, nah itu apalagi kalau misalnya orang habis makan terus tidur. Nah, itu bisa memicu GERD juga ya. Itu juga tuh, Dok. Tapi memang betul kalau kita kurang tidur, ini membuat kita jadi laporan, Dok ya. Pengen makan yang manis-manis dan sebagainya. Dan tentu ini akan memicu perut buncit nih. Ya, Dok, tips nih, Dok, kepada masyarakat supaya masyarakat bisa terhindar dari perut buncit dan supaya ketika nambah usianya itu tetap rata, Dok, perutnya, tetap six pack, Dok. Amin. Silakan, Dok. Nomor 1 yang kita sudah dengar dari Dr. Haikal dan Dr. Arlin adalah
kita mulai dari usia muda. Jangan menunggu usia 40-50 karena pola itu harus dibentuk dari awal. Setuju. Pola apa? Pola makan dan pola exercise. Jadi tidak bisa dadakan. Jadi jangan menunggu saya nantilah kalau udah menopause baru diet. Jangan begitu. Mulailah dari sebelumnya. Jadi itu yang pola yang harus dilakukan. Bagaimana pola sehat sudah sering kita bahas. Nah, terkait pembahasan kita tadi, hati-hati. Tidur kurang, stres berlebihan, dan lain-lain ternyata mempengaruhi terjadinya obesitas sentral. Oleh karena itu, tidurlah yang cukup, kemudian atasi stres. Kalau tidak, ya stres kan bisa terjadi kapan saja. Ada berbagai panduan untuk mengatasi efek stres terhadap perut buncit. Misalnya dengan meditasi lah, tarik napas, sholat, berdoa, dan lain-lain. Oke. Betul, harus juga doa banyak-banyak ya. Tapi jangan cuma doa aja, tapi harus bergerak gitu ya, usaha juga gitu ya, supaya kita terbentuklah pola hidup sehat dan juga sekeluarga kalau bisa ya Dok ya, sekeluarga itu juga harus dibentuk pola hidup sehatnya. Karena kadang-kadang nih kalau misalnya bapaknya doang disuruh diet, tapi ibunya enggak, anak-anaknya makannya masih pizza di depan bapaknya, ya itu mah susah banget jadi bapaknya. Supaya kita bisa terhindar dari perut buncit ya. Yes, sekeluarga. Baik Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Nah, setelah ini kita akan membahas suatu penyakit yang sangat awam sekali ya, hidung tersumbat dan meler. Meskipun ini masih musim panas menjelang musim hujan, tapi udah mulai hujan-hujan. Nah, itu dia. Nah, kita pengen tahu nih, apakah kalau kita hidung tersumbat dan meler ini perlu obat kimiawi atau bisa dibantu dengan ramuan herbal? Iya, dan kalau misalnya dibantu dengan ramuan herbal tuh harusnya seperti apa ya? Cara dimasaknya seperti apa ya? Dan minumnya seberapa sering? Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.